melakukan segala aktivitas kegiatan kami pandang dan kami ucapkan Bapa ampuni segala dosa kami dikarenakan tidak baik dan Tuhan tidak pernah berkata dalam tidak tepat tidak berdosa perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama kelemahan kelalaian kealpaan ketidakmengertian Bapa yang Tuhan kami memohon ampun atas kami walaupun cuma dikatakan janganlah terhalang janganlah terhalang rancang kami yang mulia terus kami yang keturunan Tuhan ini memberi hari ini Bapa kami bersuka cita sebab Engkau yang mengasihi kami Engkau yang mengampuni kami terima kasih baru lebih masih bisa lebih sopan kepada Yesus masih gading layakiti untuk masuk hidas apa neganya bikul tapi tidak hidupnya sini yang diusir sendiri keadaan pertolongan yang datang di dalam nama Bapa yang menjadi tambah hidup Bapa Yesus kedua sahabat terakhir demi nama yang kudus yang Bapa yang bersama bisa Yesus Muhammad si Adon biar kudus haleluya amin silakan urusan kami mau masuk ruang makan kudus. Kami yang datang dari berbagai tempat Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan, Kau yang menuntut setiap langkah kaki kami Tuhan sampai di tempat ini. Pujian sebelahnya. Kita memberikan kita memberikan waktu yang ada di kita menjatuhkan kita terus menikmati itu kita mau dengar apa yang Bapak mau dalam hidup kita mau dengar yang baru kemenangan buat semua umat DPR
Saya mau berjanji dari mana-mana tempat Tuhan memberkati kamu di saat itu jika tidak kerajaan benar-benar semuanya kami terima kasih untuk firman benar firman terus kau buka kami terus kami mana di saat kami terus mendengarkan arah kami boleh berbicara kami boleh berbagi kasih benar firman. Terima kasih Tuhan biarlah kami di hadapan jemaat memuliakan dalam nama Bapa Yahweh bisa Yesus. Haleluya. Berdiri kita bacakan firman Tuhan di dalam Markus 12 sampai 31 demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam langit di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia yang mengasihi aku. Jangan menyembah sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab dalam hari namanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan kuduskannya. Hormatlah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Pembacaan ada dari Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Untuk mengiring musik dengan alat musik bernama nyanyian pengajaran dalam. Jika orang siri dan berkata kepada Saul, tidakkah kau menyembunyikan diri antara kita? Ya Tuhan, selamatkan aku oleh namamu, dan adilkan aku oleh kekuatanmu. Ya Tuhan, dengarlah doaku, dengarkanlah perkataan mulutku.
Sebab orang-orang asing telah dipelanku dan orang-orang kejam mengejarnya aku. Mereka tidak menempatkan Tuhan di depan mereka. Lihatlah, Tuhan adalah penolong bagiku. Tuhan ada di antara mereka yang menopang jiwaku. Dia akan memberikan kejahatan pada musuh-musuhku, membasmi mereka dengan kebesaranku. Dengan persembahan sukarela aku mau berkorban bagimu, aku mau menyanjung namamu. Ya Tuhan Yahweh, karena itu baik, sebab Dia telah melepaskan aku dari segala kesukaran, dan mataku telah memandangi musuh-musuhku. Amin. Pembacaan Taurat dari Ulang 7 ayat 12 sampai dengan 26. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan semua peraturan itu serta melangkahnya, maka Yahweh Elohimmu akan memegang perjanjian dan kemurahannya yang telah dia ikrarkan dengan sumpah kepada leluhurmu. Dan dia akan mengasihi engkau dan akan memberkati engkau dan akan membuat engkau banyak, dan dia akan memberkati buah kandangmu dan hasil tanahmu, gandummu dan anggur barumu dan minyak barumu, anak-anak lembumu dan anak-anak kambing dombamu, di tanah yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan menjadi yang diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada pria yang mandul atau wanita yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. Dan Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan dia tidak akan menimpakan ke atasmu penyakit apapun yang engkau kenal di Mesir. Sebaliknya dia akan memberikannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dan engkau akan menelan segala bangsa yang telah Yahweh Elohimmu serahkan kepadamu. Janganlah matamu berbelas kasihan kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada ilah-ilah mereka, karena hal itu akan menjadi jerat bagimu. Apabila engkau berkata di dalam hatimu, bangsa-bangsa itu lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut terhadap mereka. Engkau harus selalu mengingat bahwa Yahweh Elohimmu telah melakukannya terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan besar yang telah matamu lihat, dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban tangan yang kuat dan dengan yang teracung yang dengannya Yahweh Elohimmu membawa engkau keluar. Demikianlah akan Yahweh Elohimmu lakukan terhadap semua bangsa yang bukannya engkau takuti. Dan Yahweh Elohimmu akan mengirim belalang ke tengah-tengah mereka sampai orang-orang yang tertinggal dan mereka yang
dari hadapanmu binasa. Janganlah engkau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu ada di tengah-tengahmu, yakni Elohim yang agung dan dahsyat. Dan Yahweh Elohimmu akan menghapus bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka sekaligus, supaya jangan binatang padang meningkat melebihimu. Dan yang Elohimmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan menghancurkan mereka dengan kehancuran yang besar sampai mereka punah. Dan dia akan menyerahkan raja-raja mereka ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolom langit. Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau membinasakan mereka. Kamu harus membakar patung-patung ilah mereka dengan api, janganlah engkau mengingini perak dan emas mereka, atau mengambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat olehnya. Karena itu adalah kejian bagi Yahweh Elohimmu. Dan engkau jangan membawa suatu kekejian ke dalam rumahmu, atau engkau akan menjadi barang bukti seperti itu. Dan engkau akan menjadi barang bukti seperti itu. Engkau harus benar-benar merasa jijik padanya, dan engkau harus benar-benar membencinya, karena itu adalah barang bakti. Demikian firman Tuhan. Yesaya 49 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Syed berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyakiti anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di bawah mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersih, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan. Angkatlah kamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, sesungguhnya mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau jadikan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjadi. Malah anak-anakmu yang sangat hirang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Maka kau berkata pada dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan? Sekalinya ini bagiku, bukankah aku kurus dan mager? Diangkut ke dalam buangan dan disingkirkan. Tetapi anak ini siapa yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini dari mana datangnya? Demikianlah firman Tuhan katanya. Lihat, aku mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuan akan duduk di atas bahunya. Maka raja akan menjadi pengasuhmu dan pemain-pemain mereka menjadi hina. Mereka sujud kepadamu dan bukan sampai besar.
dan akan menjadi guru kakimu, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah dapat kembali jarak dari pahlawan atau pakai lolos tawanan dari orang kaya? Sungguh begitu firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat merebut kembali dan jangan orang kaya dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyampaikan anak-anak. Akan memaksa orang-orang yang menindas engkau makan dagingnya sendiri, dan mereka akan minum darahnya sendiri, seperti orang minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Elohim ya. Baca Ibrani 8 sampai 13. Dengan iman ketika kami keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai pemilik pusakanya, dan dia pergi dan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman dia hidup sebagai pengasih di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang merancang dan bangunannya ia dari awal. Dengan juga Sarah sendiri telah memberi kekuatan sebagai dasar pembenihan, dan dia telah melahirkan di saat usia lanjutnya, karena dia menganggap dia yang berjanji itu setia. Karena itu pula dari seorang dan orang inilah yang dinyatakan mati hidup, mereka yang sama seperti bintang-bintang di langit, dalamnya jumlahnya dan seperti pasir di tepi pantai laut yang tidak dihitung, telah dilahirkan. Dalam iman mereka semua telah meninggal sebagai orang-orang yang tidak menerima janji-janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang melihat hal itu dari jauh dan diyakinkan olehnya, juga menyalaminya, bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asli dan para pengembara itu. Amin. pribadi yang telah memberikan firman kepada kami. Kami diberkati oleh dakwah kebenaran yang Maha Kudus. Berkati uangmu Tuhan, tolong di Tuhan, keluarganya dan orang kasih, koordinasi di mana mereka berada, izinkan mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan yang mulia dalam hidup mereka. Bapa Allah serta dalam umat, terberkati Engkau, terpujilah Bapa yang di sini suami. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Ada cita-cita? Ada. Tetap semangat, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu mungkin saya saksikan sedikit ya. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu, saya ketemu dengan orang bisnismen. Awalnya yang saya tahu ya seorang bisnismen. Setelah kita ngomongin sedikit tentang pekerjaan, dan akhirnya kita sudah pulang, tiba-tiba ada waktu luang untuk akhirnya kita bertegur sapa. Dia baru tahu kalau saya Kristen. Oh, Kristen, gitu. Iya Pak, saya Kristen. Gitu. Gereja di mana? Di GPK Haleluya Depok. Akhirnya kami ngobrol, dikasih waktu nih sama Tuhan ngobrol. Manusia
jasmani, pengennya lanjut ngomong kerja. Tapi sama Tuhan, sama Roh Kudus, no, satu kali. Dalam hati lagi, no, 2-3 kali. Oke ya, saya bilang, saya ngomong sama dia, Pak, nggak secara kebetulan kita ketemu. Oh iya, kita katanya. Bapak, karena saya tahu selain seorang Kristen, pas dari pulang itu baru saya tahu ternyata dia orang evangelis di salah satu gereja besar. Makanya dengan usianya pun sudah tua. Saya bilang sama dia, Pak, nggak kebetulan kita bisa ketemu ya. Terus dia gitu, saya bilang sama dia, Bapak kan seorang Tuhan, pasti Bapak sudah tahu kitab suci. Saya bilang dari awal sampai akhir. Saya cerita tentang nama Bapak gitu ya, karena memang Roh Kudus sendiri yang mengingatkan. 2-3 kali, oke enggak, saya bilang itu sama Tuhan. Karena tadi saat saya punya waktu luang itu sebenarnya ada peluang besar untuk saya bicara soal pekerjaan sama dia. Tapi Tuhan bilang dalam hati saya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. 2-3 kali, oke deh, saya bilang gitu. Saat saya bicara tentang firman Tuhan sama beliau, nggak secara kebetulan kita bertemu Pak, terus saya bagikan tentang nama Bapak. Dia bilang iya. Terus terakhir saya bilang, Pak, kalau misalkan ini dari Tuhan kan semua ada damai sejahtera ya Pak. Saya bilang, Bapak pulang dari tempat ini, Bapak berdoa sama Tuhan. Aku bilang, apakah yang dibilang kita itu benar atau enggak gitu kan? Bukan saya bilang benar apakah benar yang dibilang kita, karena dia memang sudah tahu tentang itu, tentang nama Bapak Yahweh gitu ya. Cuman seperti kebanyakan mungkin menyamakan seperti itu. Terus saya bilang itu sama beliau, akhirnya sudah kami bisa. Besok paginya bukan saya yang hubungin beliau. Dahsyat Bapak kita yang bisa kita cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Besok paginya bukan saya yang hubungin dia, dia yang WhatsApp saya, Bu Dita bisa tolong kirim spesifikasinya ini dan ini katanya gitu. Oh baik Pak, saya bilang gitu. Saya kirim, siang telepon saya lagi. Jadi ada waktunya, ada waktu kita memberitakan, ada kita waktu menabur, ada waktu kita untuk menuai. Amin. Itu Tuhan yang di saat masa-masa sulit kita, kayak mungkin Kak Ana bilang kemarin, kalau kita lihat kondisi negara kan gawat darurat, resesi ekonomi, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut dan gentar. Amin. Kita mau diingatkan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan. Di saat itu pun si hamba Tuhan ini, Bapak ini, waktu saya sharing ayat yang dia berikan sama saya nggak secara kebetulan, karena dia berikan saya ayat manusia hidup bukan dari roti saja. Wah, saya bilang, karena emang saat itu saya lagi berkomunikasi sama Roh Kudus gitu ya, mau gimana gitu kan. Ternyata emang benar manusia hidup bukan dari roti saja, tapi melainkan dari firman Tuhan. Haleluya. Kita yakin dan percaya semuanya kemuliaan, hormat, pujian hanya milik Bapak Yahweh. Untuk kita diingatkan untuk tidak takut dan gentar. Amin. Kita mau bangkit dari kita mau puji Tuhan, kita mau katakan dengan mulut. Saya mau undang anak-anak kita mau katakan
Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kemenangan. Haleluya. Katakan diri dan tangan kita itu Tuhan kita ajaib. Bapak yang baik kita ajaib. Haleluya. Puji Tuhan luar biasa. Tak terbayang kebesaran dan kehadiran di Tuhan.
Amin. Kita mengatakan dengarkan suara kami. Api kemuliaan Bapak Yahweh.
memberkati mereka, mereka menjadi generasi penerus, generasi pemenang, generasi yang menunjukkan kehendak Allah. Melalui anak-anak sekolah di kelak Indonesia penuh kemuliaan. Tuhan berdoa dan para saudara mereka menyertai mereka. Di mana mereka berada perlindungan mereka pun sempurna atas mereka. Mereka berdoa Tuhan mereka berkata, Bapa membesarkan nama Tuhan. Berpujian Kau berkati dalam kami bisa Yesus Masih. Haleluya. Amin. Sambil anak-anak merasakan tinggalnya tempat ibadah, ibadah di atas, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu, mari buka pikiranmu, mari buka telingamu untuk kebenaran firman Tuhan yang sedang disampaikan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cuma menyenangkanku Tuhan bentuk hati ini jadi penyenang untuk hormatmu cemerlang bagai namamu ini Tuhan ku serahkan hatiku semua ku berikan padamu mendekat dengan tulus selalu agar aku hanya itu kerinduanku menyenangkanku serahkan hatimu hanya itu kerinduanku
Sama itu kita didikan kemudian kita bisa juga mereka menjadi pemirsa terus dengan Tuhan suka Tuhan suka berdebat
Bapa yang Maha Kudus, Maha Besar. Ibu kami bersyukur pada hari Sabat ini. Bapak, kami boleh bersama-sama untuk datang atas bantuan Bapak untuk kami beribadah sama. Terima kasih Bapak, biar Bapak memberkati kami semua. Tuhan, kami datang kepadamu, ampuni segala pelanggaran, kesalahan, dosa, baik dosa dalam hati dan pikiran kami, perkataan maupun perbuatan. Ampuni Bapa, ampuni Bapa. Oleh darah untuk Bapa darah Yesus Tuhan Masih, darah yang tercurah di kayu salib, darah perjanjian pengampunan dosa yang telah menembus hidup kami dari dosa dan memindahkan kami dari gelap pada terang yang jaya dan mengambilkan kami hidupnya kembali. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang Bapa berikan. Kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan Torah firman Bapa. Urapi hamba akan menyampaikan dan setiap telinga yang mendengarkan Bapa memberkati agar firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman tersimpan agar kami tidak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, tapi melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Bapak katakan, sehingga kami menjadi orang yang dimerdekakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala kuasa-kuasa jahat roh udara, roh iblis, roh yang ingin mencuri kebenaran dari hati dan pikiran kami, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Masih, keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari tempat ini. Ya Allah yang kudus, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami berkenan menghadap Bapa yang membuatkan hal yang berikan hasil yang telah kami dengar dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan Masih, kami siap mendengarkan kebenaran Torah firman. Haleluya. Sama-sama kita percaya, katakan.